Jadi siapa yang menginspirasi sehingga Pak Pendeta Manurung mau tergerak untuk mengupload khotbah-khotbah itu di YouTube? Dan inilah, terus terang memang Pak Munte, kalau ada perkataan di balik seorang suami ada istri yang hebat katanya gitu. Memang saya harus jujur, ini adalah inspirasi yang luar biasa dari istri saya, Ellen Ance Lumaderaja di rumah. Dia itu seorang ibu yang luar biasa bagi saya, karena bagi saya dia pintar, lalu menguasai teknologi. Terus terang, saya teknologi ini nggak begitu saya kuasai, tapi dia cukup pintar. Pas masa COVID, saya ditempatkan ke Balikpapan. Jemaat Balikpapan itu Munte jauh-jauh. Lalu istri saya bilang, setiap bulan kita menerima gaji, tapi Bapak tidak melakukan apa-apa. Kenapa sih nggak bikin renungan-renungan? Nah ini sebenarnya awalnya. Jadi awalnya saya bikin YouTube itu renungan harian. Terus tapi setelah COVID mulai berangsur pulih, saya sibuk, saya pakailah tenaga beberapa pendeta membantu renungan harian ini. Tapi akhirnya setelah pindah ke sini, istri saya bilang, coba jangan hanya renungan harian ini, khotbah minggumu juga mari kita masukkan ke YouTube. Kebetulan juga bersamaan di kantor ini, setelah saya di sini multimedianya sudah lumayan bagus karena sudah ada studio kita khusus di kantor ini. Jadi ini saling mendukung lah. Jadi istrilah yang memotivasi sehingga setiap hari Minggu khotbah-khotbah itu. Yang berikut Pak Munte, terus terang selama saya preses, saya tidak mau menjadi preses yang berhenti berkhotbah. Setiap hari Minggu saya harus khotbah mengunjungi gereja-gereja yang kecil sampai yang besar. Karena bagi saya tugas preses itu adalah tugas perkunjungan pastoral kepada gereja-gereja. Nah ini yang buat Pak Munte ya. Iya. Kemudian gini, Pak Pendeta Manurung, bukan rahasia umum lagi ya, kalau Bapak misalnya pergi ke acara pesta orang Batak, acara-acara arisan, atau acara-acara gereja lah, Pak Pendeta Manurung seperti selebriti, minta berfoto kaum ibu-ibu, jemaat anak muda. Gimana rasanya sekarang, tanda petik ya, sebagai pendeta selebriti di AKBP? Nah ini sebenarnya menjadi pergumulan Pak Munte. Terus terang, saya masih tetap fokus dengan kependetaan saya. Ini yang paling berharga bagi saya. Di luar itu, saya tidak mau pikirkan. Termasuk juga orang berpikir, pendeta ini sudah banyak duitnya dari YouTube gini-gini. Saya tidak pernah berpikir ke sana, Pak Munte. Termasuk soal panggilan, selebriti, apa semuanya. Itu terus terang. Lebih bagus saya juga tidak suka saya disebutkan YouTuber. Karena saya bukan YouTuber. Istri saya yang YouTuber, kebetulan kalau mau disebut YouTuber, saya hanya berkhotbah tiap hari Minggu, lalu istri mengupload itu. Nah, oleh karena itu sekarang memang kemana saya pergi orang akan selalu berfoto. Saya akan coba layani itu semaksimal mungkin, sebisa saya. Tapi memang terkadang kalau kelelahan itu kadang mempengaruhi. Tapi yang bikin menjadi pergumulan tersendiri kadang yang namanya ibu-ibu kan kadang lupa Pak Munte. Iya. Kita ini kan tetap pendeta. Jadi kadang yang dia lihat kita ini adalah orang yang sering di YouTube, dianggap ini selebriti, sehingga batasannya kadang ya gimana, kita juga orang Batak. Sehingga ada juga kadang bahkan pengalaman yang paling aneh, mereka nggak kenal istri saya siapa. Lalu istri saya sudah di samping saya, istri saya yang didorong. Sana dulu Eda, gantian dulu katanya gitu. Itu gitu ya. Oke. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan dari pimpinan pusat HKBP tentang Pak Pendeta Manurung yang sekarang sering khotbahnya viral di media sosial? Ya, gimana mau saya bilang Pak Munte ya, di HKBP itu nggak ada bersaing lah. Kita semua ini adalah pendeta yang mengembangkan bakat kita masing-masing. Pimpinan juga pasti melihat hal yang seperti itu. Ada pendeta yang pintar nyanyi, ada pendeta juga yang pintar dalam bidang-bidang yang lain. Semua bawa bakatnya. Bahkan banyak pendeta HKBP yang pintar berkhotbah. Hanya kebetulan aja ini masuk ke YouTube lalu bisa banyak orang yang menonton. Akhirnya artinya bagi pimpinan HKBP itu nggak ada masalah lah. Gitu ya. Sama-sama pendeta juga. Ya, saya pasti yakini inilah bagian dari sebuah proses panjang terus dalam pergumulan kependetaan dan pelayanan.